Meski udah datangkan banyak pemain berkualitas, Persib Bandung ternyata masih belum puas. Halo sobat bola sekalian, kalau kita lihat situasi transfer Liga Indonesia sekarang memang kembali memanas. Ada banyak klub yang udah mendatangkan pemain barunya, bahkan di antara mereka ada banyak juga yang mendatangkan pemain berkualitas. Salah satu contohnya yang terbaru adalah Persib Bandung. Yang beberapa waktu lalu mereka baru aja mendatangkan bek yang punya pengalaman tinggi di level sepak bola Eropa, yaitu Daniel Loncar. Total mereka udah mendatangkan 8 pemain baru. Bahkan jumlah pemain asing yang mereka miliki sekarang udah mencapai 12 pemain asing. Artinya jumlah ini udah lebih dari kuota pemain asing yang bisa didaftarkan di Super League, yaitu 11 pemain. Nah, tapi walaupun pemain asing mereka udah melebihi batas maksimal, ternyata Persib masih belum puas. Karena kabar yang kita dapatkan sekarang, ternyata mereka masih akan mendatangkan pemain baru lainnya. Yang kemungkinan besar, kalau berdasarkan informasi yang kita dapat, pemain baru tersebut adalah pemain asing berkualitas. Wow. Maka tentu ini jadi situasi menarik. Kita di sini mengajak kalian buat bahas tentang pemain dan posisi yang dibutuhkan oleh Persib, gimana informasinya, sampai kita juga bahas terkait perkiraan pemain yang mungkin akan Persib datangkan. Semua itu bakal kita kupas tuntas di sini. Jadi buat kalian yang nggak mau ketinggalan informasinya, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua, Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi sekarang kita lihat dulu situasinya. Pada dasarnya memang masih sangat masuk akal dan wajar untuk Persib kembali mendatangkan pemain lainnya yang berkualitas. Karena situasinya sekarang memang mereka masih butuh pemain tambahan, khususnya untuk pemain di posisi kiper dan juga bek kiri. Ini jadi sektor yang ternyata sejauh ini masih belum didatangkan pemain barunya. Karena kalau kita lihat pemain yang datang, khususnya yang terbaru, yaitu Daniel Loncar, dia merupakan pemain yang berposisi utama sebagai bek tengah. Bisa di posisi lain, tapi paling mentok dia main di posisi bek kanan. Dan dengan market value-nya yang mencapai 10 miliar rupiah, ada kemungkinan juga untuk nantinya pemain ini bakal jadi pilihan utama Igor Tolić di lini belakang Persib. Sebenarnya, dengan kehadiran Daniel Loncar, udah cukup bikin lini belakang Persib agak gemuk. Dan kita jangan sampai lupa bahwa Persib masih punya Eliano Reinders dan Sandy Walsh yang baru aja pulang dari timnas. Pada dasarnya, dua pemain ini juga merupakan pemain yang cukup versatile. Eliano dan Sandy Walsh adalah pemain yang sama-sama bisa main di posisi bek kiri ataupun bek kanan. Tapi walaupun begitu, gak menutup kemungkinan juga untuk Persib mungkin masih akan mendatangkan pemain bertahan lainnya. Karena kalau menurut kabar yang kita terima, bakalan ada salah satu pemain bertahan Persib yang katanya bakal pindah ke sesama klub Super League lainnya. Terkait siapa pemainnya, kita masih belum bisa spill, tapi yang jelas dalam waktu dekat ini, kalau semuanya lancar, pemain tersebut bakal pindah ke klub Super League lainnya. Selain pindah ke klub Super League, ada juga pemain Persib lainnya yang akan dikirimkan buat main di tim satelit PSGC Ciamis. Ini juga jadi kabar yang pasti karena berdasarkan informasi yang kita dapat, saat ini PSGC Ciamis masih menunggu kepastian terkait penambahan pemain yang akan dikirim dari skuad Persib. Katanya penambahan pemain tersebut memang masih menunggu proses evaluasi yang dilakukan oleh tim pelatih Persib setelah pelaksanaan training camp di Bali. Kemungkinan setelah training camp tersebut bakal difilter lagi nama-nama yang memang layak untuk dipertahankan ataupun nama-nama yang memang harus dilepas dan dipinjamkan ke PSGC Ciamis. Apakah pemain yang nantinya dikirim ke PSGC ada kemungkinan pemain asing? Sangat mungkin. Probabilitasnya sangat mungkin untuk terjadi. Karena situasinya sekarang, pemain asing di skuad Persib semuanya masih terikat kontrak. Jumlahnya juga saat ini lebih satu, maka opsinya satu pemain tersebut kemungkinan bakal dipinjamkan. Dan karena masih ada kontrak, kalau gak ada klub lain yang mau nampung, maka pemain tersebut bisa aja bakal Persib kirim ke PSGC Ciamis. Karena untuk regulasi Liga 2, setiap klub bisa mendaftarkan 3 pemain asing. Dan sejauh ini, PSGC belum secara fix mengumumkan pemain asing siapa saja yang akan mereka datangkan. Jadi kemungkinannya memang sangat mungkin untuk terjadi.
Maka situasi ini sebenarnya mempertegas bahwa Persib masih bakal mendatangkan pemain berkualitas lainnya. Karena ketika ada pemain yang keluar, otomatis bakal ada pemain lain yang masuk. Dan ini juga sejalan dengan statement yang disampaikan oleh manajemen Persib. Sebelumnya, Pak Haji Umuh pernah beberapa kali menegaskan bahwa Persib Bandung masih belum selesai dengan pergerakan transfernya. Beliau bahkan beberapa kali menegaskan bahwa Persib setidaknya bakal mendatangkan minimal 2 pemain tambahan. Beliau bilang demikian sebelum perkenalan Daniel Loncar dilakukan. Maka dengan sekarang yang Daniel Loncar udah diumumkan, setidaknya minimal masih ada 1 pemain tambahan lagi yang akan Persib datangkan. Itu udah jadi garansi yang sangat nyata. Kemudian, diperkuat juga sama statement dari Pak Adit yang beliau juga memastikan bahwa kejutan transfer pemain dari skuad Persib masih belum selesai. Daniel Loncar memang udah diumumkan, tapi kejutannya lagi-lagi masih belum selesai sampai di situ. Artinya dari statement yang disampaikan oleh manajemen Persib, memang masih sangat terbuka lebar untuk Persib mendatangkan pemain baru lainnya. Kapan kedatangan pemain baru lainnya akan diumumkan? Terkait waktunya pasti dilaksanakan dalam waktu dekat. Yang jelas sebelum launching skuad Persib yang dilaksanakan sekitar tanggal 20-an, itu Persib bakal mengumumkan setidaknya 1 pemain tambahan lagi. Dan pertanyaannya sekarang, siapa pemain baru yang nantinya akan diumumkan? Nah, ini yang memang sangat menarik untuk kita perbincangkan. Sesuai dengan bahasan kita di awal, bahwa pemain yang akan Persib datangkan adalah pemain dengan posisi bertahan. Bisa jadi pemain dengan posisi back sayap atau pemain versatile lainnya yang ada di posisi bertahan. Plus yang lebih pastinya lagi adalah pemain tersebut kemungkinan besar adalah pemain berposisi kiper. Khususnya untuk pemain dengan posisi kiper, ini juga udah jadi garansi bahwa bakal ada kiper tambahan yang akan Persib datangkan. Posisinya bukan sebagai kiper pelapis, melainkan sebagai kiper utama. Karena dengan komposisi kiper yang ada sekarang, Teja Paku Alam, dia dirasa udah mengalami penurunan kualitas. Kualitasnya itu gak sepenuhnya baik untuk diandalkan di level internasional. Sedangkan kiper lainnya yaitu Fitrah Maulana, kualitasnya juga masih dianggap belum cukup matang. Nah, kalau berdasarkan rumor yang saat ini beredar, disclaimer, ini sifatnya baru rumor bahwa salah satu kiper asing dikabarkan masuk ke radar incaran Persib, yaitu kiper asal Kroasia bernama Ivan Susak. Jadi, dia adalah kiper yang saat ini membela klub asal Singapura, Lion City Sailors. Dan sebenarnya rumor terkait Persib yang mengincar Ivan Susak ini gak cuma terjadi sekarang, tapi juga udah terjadi sejak musim lalu. Khususnya ketika pertengahan musim pas Persib lagi butuh-butuhnya untuk rekrut kiper baru. Dan memang sangat masuk akal juga kenapa pemain ini yang jadi incaran Persib. Karena pemain ini merupakan rekomendasi langsung dari tim pelatih. Bojan Hodak dan Igor Tolic memang memiliki kedekatan yang cukup baik dengan pemain ini. Ditambah lagi, negara asal Ivan Susak adalah berasal dari Kroasia. Maka hal itu pastinya makin memperkuat untuk dia gabung ke skuad Persib. Karena saat ini, Persib juga memang santer mendatangkan pemain yang memang berasal dari Kroasia ataupun Bosnia. Negara yang memang masih berdekatan dengan Kroasia. Dan juga pemain yang memang punya pengalaman main di Liga Kroasia. Artinya situasi tersebut memang semakin memperbesar kans untuk Persib mendatangkan Ivan Susak sebagai pemain anyar mereka. Apalagi kalau kita lihat dari segi atribut, Ivan Susak ini memang luar biasa. Dia punya tinggi 2 meter lebih 3 cm. Bayangin Pak, 2 meter lebih dikit. Itu jelas jadi tinggi badan yang sangat ideal buat pemain yang berposisi sebagai kiper. Jangkauan bolanya pasti panjang dan luas banget. Terus usianya juga masih 28 tahun, usia yang memang ideal banget untuk Persib rekrut sekarang. Ditambah lagi, pengalamannya juga luar biasa. Karena sebelum dia gabung ke Lion City Sailors, dia juga udah punya banyak pengalaman di level tinggi Eropa, khususnya Kroasia. Paling kendala yang sekarang harus Persib hadapi adalah proses negosiasinya aja. Mengingat Ivan Susak ini memang jadi andalan utama di Lion City Sailors. Dia juga masih punya kontrak sampai akhir Juni 2027. Artinya situasi tersebut memang bikin Persib harus ngasih usaha yang lebih buat datengin pemain ini. Baik dalam hal tawaran, nilai kontrak, negosiasi. Itu harus dilakukan dengan usaha yang lebih kalau mereka memang beneran pengen buat Ivan Susak ini datang ke kota Bandung. Tapi dengan atribut serta pengalaman yang Ivan Susak miliki, memang cukup worth it juga walaupun Persib harus ngelakuin effort yang lebih. Baik dari segi usaha maupun dari segi harga.
Apalagi sekarang juga situasinya Persib butuh banget pemain tambahan di posisi kiper. Jadi memang sangat ideal untuk pemain ini diperjuangkan sama Persib Bandung. Tapi, apakah nantinya Ivan Susak yang bakal beneran gabung ke skuad Persib? Nah itu yang kita masih belum tahu kepastiannya. Karena selagi belum ada pengumuman resmi, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Bisa aja yang diincar Ivan Susak, tapi yang datang malah Wojciech Szczesny. Kan nggak ada yang tahu. Pokoknya nanti kalau ada update selanjutnya, bakal kita kabarin lagi. Tapi kalau pendapat kalian gimana? Barangkali kalian ada nama pemain lain, boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!